Hoaks terkait pemilu semakin banyak terjadi dan cenderung menyerang lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggriani, melihat kecenderungan itu sebagai upaya delegitimasi terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pernyataan Titi ini bukan tanpa alasan. Ia mengaku ada upaya dari pihak-pihak tertentu mengkonstruksi KPU sebagai lembaga penyelenggara yang curang dan berpihak pada salah satu peserta pemilu. Hal ini harus segera dihentikan supaya masyarakat awam tidak punya persepsi yang salah. Menurut Titi, harus ada penegakan hukum yang tegas untuk menekan angka penyebaran hoaks. Penegakan hukum harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga mampu membuat efek jerah pada pelaku serta mencegah tindakan-tindakan serupa tidak kembali terjadi. Di sisi lain, Titi meminta KPU harus berbenah untuk semakin menguatkan profesionalisme dan integritas. Hal senada juga diungkapkan pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Priyitno, yang menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU. Indikasinya antara lain aksi massa Front Umat Islam atau FUI bersama Amin Rais di kantor KPU. Usulan kotak suara disimpan di markas Koramil dan desakan audit forensik sistem informasi KPU hingga polemik daftar pemilih tetap atau DPT. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, KPU digoyang lagi. Itulah topik dialog kita pagi ini, dan untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggriani. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Pramono Ubaid Tantowi. Anda juga bisa berpartisipasi pemirsa dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Mbak Titi, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini kita akan terus intens membahas terkait bagaimana persiapan pemilu begitu. Kalau kemarin 44 hari lagi, berarti sekarang sudah kurang lebih 43 hari lagi menuju 17 April 2019. Tapi ini nampaknya KPU sebagai pelaksana pemilu begitu, dari judul saja digoyang lagi atau diguncang dengan berbagai hal yang ingin membuat masyarakat tidak percaya kepada KPU sebagai penyelenggara dan juga persaingan-persaingan lainnya antara para kontestan. Anda sendiri dari Perludem melihatnya seperti apa goncangan yang terjadi saat ini? Iya, sorotan pada KPU itu sebenarnya sesuatu yang biasa ya, karena dalam penyelenggaraan pemilu itu ada salah satu standar untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil berupa diselenggarakan oleh badan yang tidak berpihak dan independen. Jadi independensi dan ketidakberpihakan badan yang menyelenggarakan pemilu adalah sebuah keniscayaan gitu, karena tidak mungkin pemilu itu bebas dan adil kalau penyelenggaranya itu tidak independen atau berpihak. Nah, sorotan-sorotan ataupun pengawasan pada KPU itu sangat diperlukan karena itu bagian dari kontrol publik dan juga para pemangku kepentingan untuk memastikan tadi KPU-nya betul-betul independen dan tidak berpihak. Tetapi kontrol dan pengawasan itu tentu berbeda dengan mengkonstruksi seolah-olah atau kemudian membangun citra atau opini bahwa KPU-nya tidak kredibel, KPU-nya tidak profesional, KPU-nya kemudian melakukan kecurangan, manipulasi gitu. Apalagi kalau yang disebarkan itu adalah fitnah, fitnah ya, misinformasi, disinformasi, hoax gitu ya. Nah, dan trennya kalau berdasarkan dari data yang kami olah, pemilu 2019 itu memperlihatkan signifikansi serangan pada institusi KPU, terutama berupa fitnah dan penyebaran disinformasi, misinformasi. Jadi di awal tahun 2019 saja, misalnya fitnah soal 7 kontainer surat suara sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu kemudian baru-baru ini soal surat suara yang sudah tercoblos di Kota Medan. Belum lagi kemudian informasi ini berkelindan dengan problematika yang memang kita hadapi. Jadi contoh
WNA asing yang masuk dalam DPT. Nah, memang ada WNA asing yang masuk dalam DPT, tetapi kan mestinya problem itu ditempatkan secara kontekstual. Bagaimana kemudian kita mengkritisi daftar pemilih tetap, tapi juga sambil di saat yang sama kita meminta agar KPU memastikan data itu bersih dan terus dimutakhirkan. Tetapi ada terlihat bahwa isu yang mestinya ditempatkan secara kontekstual dan proporsional itu digoreng sedemikian rupa untuk memperkuat nih prolog-prolog yang tadinya sudah ada. Nah, menurut dari pengamatan Perludem, yang melihat seharusnya kan masyarakat atau banyak pihak lain melihat KPU sebagai institusi yang juga harusnya independen, begitu kita sebagai tim surveillance begitu ya, melihat dari luar begitu. Tapi ini dimanfaatkan untuk tadi menggoreng. Nah, ini terlihat berarti siapa yang melakukan yang menggorengnya itu dari kubu-kubu tertentukah atau siapa? Kalau kan memang harus diakui bahwa sorotan kepada KPU paling banyak itu dari pihak penantang gitu ya. Misalnya demo FUI yang baru-baru ini di depan KPU, pernyataan yang sangat kritis dari Pak Amin Rais dan lain sebagainya kepada KPU soal audit forensik terhadap KPU. Tetapi kalau penyebaran fitnahnya, hoax, disinformasi, misinformasi, itu terlihat bahwa memang polanya itu sporadis. Jadi yang 7 kontainer surat suara itu memang diketahui bahwa dia merupakan salah satu simpatisan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini secara formal, struktural, dan secara institusional terhubung dengan salah satu pihak. Karena kebanyakan penyebaran ini anonim. Jadi polanya itu sangat khas. Jadi polanya itu secara konstan disebarkan secara cepat oleh pihak-pihak yang anonim gitu ya. Dan kemudian ini menyebarnya kalau dulu kebanyakan kan media sosial. Nah, ternyata dengan berkembangnya penegakan hukum yang lebih terbuka, lebih intens dan lebih tegas, kami melihat bahwa mereka lebih berhati-hati untuk menyebarkan lewat media sosial. Nah, ada kecenderungan sekarang untuk menyebarkan lebih personal melalui pesan media perpesanan pribadi begitu ya, sehingga akses itu lebih terbatas untuk bisa diketahui oleh orang kebanyakan. Jadi atau mereka bermain di kelompok-kelompok yang sangat eksklusif. Atau bahkan memang sudah punya tujuan untuk menyasar kelompok-kelompok tertentu agar memang efeknya juga jadinya masif begitu. Betul. Jadi mendukung salah satu kubu misalnya. Betul. Jadi ada memang kecenderungan ke arah sana. Jadi orang-orang seperti saya mungkin tidak akan mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya fitnah terhadap proses pemilu. Karena mereka kalau menyebarkan kepada saya itu tidak akan ada manfaatnya. Jadi kan berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa pihak, ternyata hoax fitnah itu disebarkan terutama oleh orang-orang yang sudah punya pilihan dengan tujuan untuk memperkuat afeksi politik atas pilihan yang sudah dia buat. Tetapi kalau ini dibiarkan begitu ya dan tidak segera dinetralisir dan itu bertubi-tubi, jangan-jangan kemudian persepsi yang tadinya masih kental dengan keraguan-raguan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Karena seseorang yang sudah kuat pendiriannya pun bisa akhirnya berbelok begitu ya? Ini karena soal trennya itu konstan, Mbak. Jadi mulai hoax 7 kontainer, lalu kemudian masuk surat suara sudah tercoba. Kalau ke 7 kontainer kan ini sasarannya KPU. Jadi KPU karena 7 kontainer dikirim ke Indonesia, itu 70 juta lembar kan berarti. Lalu kemudian sekarang menyasarnya KPU di daerah. KPU di Kota Medan misalnya sudah terjadi pencoblosan. Nah, kemudian ada lagi hoax yang beredar menyasar personal anggota KPU. Ini kalau terlihat berarti terstruktur dan sistematis pula begitu, Mbak Titi. Melihatnya seperti ada episode-episodenya. Pertama kontainer masuk, seperti lalu, gradual gitu. Isunya lalu, dilempar bertahap. Lalu ke daerah, lalu secara personal. Ini bisa terlihat memang ada pengaturan begitu, bisa terlihat tidak pelakunya siapa, apa yang dari Perludem lihat dari itu tadi gradualnya itu tadi. Betul. Kalau ada upaya yang terlihat
kalau dari sisi masif memang terlihat masif. Dan mereka secara gradual itu menyasar betul-betul ditargetkan KPU RI, lalu sekarang KPU Kabupaten Kota, dan kemudian juga individu-individu yang menjadi bagian dari KPU itu. Nah, apakah ini kemudian terhubung dengan salah satu pasangan calon atau partai politik secara struktural, itu memang proses penegakan hukum yang harus mengatakan membuktikan itu. Nah, tetapi juga ini jadi tantangan besar bagi kita, terutama ketika misalnya ada celah yang memang diberikan oleh KPU, entah itu karena faktor kelalaian atau ketidakcermatan. Contoh yang kemarin KTP WNA. KTP WNA itu kan sebenarnya sesuatu yang secara praktik sudah kita lakukan sejak 2006 gitu ya, dengan Undang-Undang 23 tahun 2006. Memang WNA punya KTP, kalau dulu masih KTP 2006, lalu 2013 berubah jadi KTP elektronik. Karena di Indonesia tidak ada lagi KTP biasa, jadinya KTP elektronik. Nah, tetapi karena ini bertemu dengan salah satu kelemahan, entah apa karena kelalaian, ketidakcermatan, jadi isu yang tadinya mestinya bisa dinetralisir itu semakin mudah digoreng. Akhirnya semakin terekspos. Betul, makanya tantangan negatif begitu yang sampai ke masyarakat. Betul, tantangan besar bagi KPU adalah ketika mereka menjadi sorotan, ketika objek dari fitnah dan hoax pemilu itu tidak lagi menyasar peserta, karena bisa saja kontestannya kan sama, apalagi hoax yang mau digoreng, toh 2014 sudah habis-habisan gitu. Nah, sekarang seperti menyasar kemudian seolah-olah dibelokkan nih, bertransformasi hoaxnya itu berkurang kepada peserta tetapi menguat kepada penyelenggara. Nah, ini kan menyaratkan KPU yang betul-betul harus pandai mengelola isu dan memastikan kinerjanya. Nah, kalau dilihat KPU sendiri tadi mungkin kalau kita berangkat dari KTP elektronik WNA itu KPU juga sudah mengakui ada kelalaian begitu yang terjadi. Ini juga terkait dengan celah-celah itu juga karena kelalaian, atau memang kita lihat proses pemilu 2019 ini memang begitu intens, begitu terasa perbedaannya dibanding pemilu 2014 begitu? Iya, faktornya kombinasi. Jadi kompetisi sekarang ini betul bisa saya katakan bahwa ini adalah salah satu pemilu yang paling sengit, paling kompetitif, dan paling menentukan masa depan banyak pihak. Karena kenapa? Ini kan pileg pilpres berbarengan. Jadi ini adalah pemilu paling monumental dan bersejarah bagi Indonesia. Kita belum punya pengalaman sebelumnya, tetapi kontestan pilpresnya misalnya hanya ada dua. Satu adalah petahana, satu adalah penantang, gitu ya. Kecenderungan memang sejak tahun 2009 KPU itu akan selalu disorot. 2009 misalnya contoh, dulu ada kasus soal validitas KTP, validitas DPT, sampai kemudian salah satu paslon mendatangi KPU dan membawa komputer sendiri karena ada keraguan-raguan pada DPT yang diterbitkan oleh KPU. Lalu 2014 ada isu sedot-sedotan data IT KPU begitu ya. Lalu juga ada isu soal misalnya bocoran pertanyaan debat, pertemuan salah satu komisioner dengan tim sukses salah satu paslon. Nah, itu kan juga terjadi di 2014. Tetapi 2019 intensitasnya sangat luar biasa dan isunya itu seperti terus-menerus gitu ya, gradual, konstan, dan menyerang secara kelembagaan, personel, dan juga dari mulai kelembagaan yang nasional sampai kelembagaan yang di daerah. Nah, sayangnya ini kemudian akan semakin mudah untuk digoreng kalau sedikit saja ada celah yang diberikan oleh KPU. Makanya kemudian kami mengatakan di tengah situasi yang sangat kompetitif, yang sangat sengit, lebih mudah untuk memang mempengaruhi emosi pemilih. Karena ketika misalnya kompetisinya betul-betul kompetitif, apa sih yang paling mudah untuk mempengaruhi orang? Menyentuh emosional seseorang kan? Yang namanya emosi itu paling gampang dimainkan apa? Mengatakan seseorang berpihak, menyatakan seseorang curang, dan baik buruknya seseorang diperlihatkan di situ. Belum lagi kalau itu kemudian dilekati dengan isu yang sangat sensitif. Apa itu? Isu asing. Nah, makanya kemudian 7 kontainer itu kan nggak berdiri sendiri. 7 kontainer sudah dicoblos, tapi ada tambahannya, surat suaranya dikirim dari Tiongkok. Nah, ini yang kemudian ketika dia bertemu dengan isu WNA, yang sebenarnya kalau itu dinetralisir dan diperbaiki, itu menjadi isu yang bisa segera
diluruskan. Baik. Tetapi karena ada upaya dia dihubung-hubungkan, ya itu celah itu tadi seharusnya berarti begitu ada celah, begitu ada peluang untuk memanfaatkan hal-hal yang dikira akan membelokkan pelaksanaan pemilu ini harus segera diklarifikasi. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mbak Titi, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali usai jeda.